Baik, selamat siang untuk Ibu dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1 halaman 22 yang berkaitan ada beberapa materi di situ. Yang pertama kalkulator sederhana, ada variabel, ada penamaan variabel, ada punya fungsi matematika, fungsi-fungsi matematika. Soal yang pertama itu kita disuruh untuk menghitung beberapa soal dengan menggunakan operasi pembagian, penjumlahan, dan juga penggabungan dari keduanya. Soal yang pertama itu 12 dibagi dengan 3,5. Yang berikut lagi itu 3 ditambah dengan 5/4. 5/4 dipangkatkan 2. Hasilnya 18,0625. Yang ketiga itu soalnya itu 0,25 dipangkatkan 2 ditambah dengan 0,75 dipangkatkan 2. Setelah itu dipangkatkan lagi 1/2. Itu hasilnya 0,1325. Setelah itu soal yang keempat, 2 dibagi dengan 6/0,3. Itu hasilnya 0,1. Kita masuk ke soal kedua, kita hapus dulu dengan perintah clear all untuk menghapus di worksheet dan juga perintah CLC untuk menghapus di command Windows. Nanti soal yang kedua ini tentang variabel. Di sini kita diberikan beberapa variabel, yaitu A sama dengan 25, terus B sama dengan 50, setelah itu C sama dengan 125, setelah itu D-nya sama dengan 89. Di sini kita disuruh untuk mencari nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Nilai X itu kita mencari nilai X dengan cara X sama dengan A ditambah dengan B ditambah dengan C. Hasilnya 200. Nilai Y kita dapat dengan cara A dibagi dengan D ditambah dengan B. Maaf, ada kesalahan. Y sama dengan A dibagi D ditambah dengan B. Bagian atas saya kenapa salah? Karena saya tidak menggunakan tanda kurung penutup. Yang berikut nilai Z-nya sama dengan D dipangkatkan dengan A per B. Maaf, salah. B dipangkatkan dengan A per B ditambah dengan C. Jadi hasilnya adalah 1,0859E ditambah 047. Setelah itu kita masuk dalam soal yang ketiga. Kita seperti biasa clear all. Yaitu CLC. Oke. Yang ketiga di sini tentang penamaan dari penamaan variabel. Di sini ada beberapa penamaan yang sudah diberikan. Kita diminta untuk melihat apakah penamaan-penamaan ini adalah penamaan-penamaan yang valid atau tidak valid. Yang berikut yang ada beberapa penamaan di situ, syarat-syarat dalam penamaan variabel itu ada beberapa. Yang pertama harus berupa alfabet A kapital sampai Z kapital, A kecil sampai Z kecil. Setelah itu ada angka dan juga ada garis bawah. Penamaan variabel ini bisa berupa teks seluruhnya tanpa angka. Yang pertama di sini penamaan dari soal yang pertama itu luas. Luas itu dia valid, penamaan yang valid dalam penamaan variabel dikarenakan jika kita masukkan luasnya sama dengan 12. Jika kita maksudnya luas sama dengan kita ambil dengan luas segitiga.
kita enter, kita panggil kembali, jika kita panggil nanti dia langsung keluar bahwa luas itu sama dengan luas segitiga. Habis itu setelah itu kelompok garis bawah 1. Di situ juga valid karena di situ ada alfabetnya, ada garis bawahnya dan juga ada angka. Yang berikut lagi penamaan dari soal itu 2 garis bawah data. Itu tidak valid dikarenakan setahu saya penempatan angka itu selalu berada di akhir dari garis bawah. Yang berikut div titik 23 itu pun juga tidak valid dikarenakan kenapa dia tidak valid dikarenakan tanda titik 2 dalam operasi matematika itu sama dengan pembagian. Di dalam penamaan variabel itu tidak boleh adanya namanya operasi matematika, maka div titik 23 itu tidak valid. Yang berikut time itu valid. Di valid seperti tadi luas, misalnya kita time sama dengan time sama dengan 9 jam 9, itu jika kita panggil kembali nanti time-nya akan sama dengan jam 9. Setelah itu time garis bawah from garis bawah start itu pun juga benar. Itu kenapa dikatakan benar? Seperti yang saya tadi jelaskan bahwa di dalam syarat penamaan variabel, penamaan itu bisa berupa teks seluruhnya tanpa ada angka. Jadi time from start itu juga benar. Setelah itu 10 garis bawah hasil garis bawah terakhir itu tidak valid. Seperti yang tadi, kenapa tidak valid? Karena setahu saya garis 10 itu selalu berada di akhir dari garis bawah. Setelah itu ada nilai strip awal, itu penamaan yang tidak valid. Kenapa? Nilai garis awal atau garis itu yang saya tahu yang digunakan dalam penamaan variabel itu menggunakan garis bawah, bukan garis seperti pada operasi matematika itu kurang. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 4. Seperti biasa, clear all dan CLC. Oke, nomor 4 ini kita diberikan nilai X sama dengan Pi per 6 dan juga kita diberikan nilai Y sama dengan 0,001. Kita diminta untuk mencari akar Y. Akar Y ini kita menggunakan perintah di dalam MATLAB itu dengan SQRT dari Y. Setelah itu kita diminta lagi untuk mencari eksponen dari negatif X. Itu kita pakai perintahnya EXP, eksponen dari negatif Y. Negatif X. Setelah itu kita diminta untuk mencari sin dari X. Setelah itu kita diminta lagi untuk mencari cos dari 2X. Jadi minta lagi untuk mencari nilai dari tan 3X. Setelah itu kita diminta untuk mencari log 10 dari Y. Setelah itu cari lagi log 2 dari Y. Setelah itu lagi kita diminta untuk mencari len Y. Nilai len Y itu sama seperti kita mencari nilai dari log Y. Jadi perintahnya itu log dari Y. Oke, ini hasilnya. Akar Y itu 0,0316, eksponen negatif X itu 0,5924. Setelah itu di sin X 0,5, cos 2X juga 0,5, tan 3X itu 1,6331 tambah 0,16, log 10Y itu negatif 3, log 2Y itu negatif 9,9658. Setelah itu len Y itu negatif 6,9078. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Kita
Baik, kita akan lanjut kepada soal yang kelima, yaitu kita diberikan nilai P, P sama dengan 9 ditambah 16I. Setelah itu nilai Q sama dengan negatif 9 ditambah 16I. Kita diminta untuk mencari nilai R sama dengan P kali Q. Setelah itu mencari nilai S sama dengan P per Q. Sama dengan P per Q. Itu P kurang Q. Setelah itu R ditambah S, P dipangkatkan 2. Setelah itu akar dari Q, kita pakai perintahnya SQ, RT dari Q. Setelah itu mutlak P itu kita pakai perintah abs dari P. Kita siku dari P itu kita pakai angel atau A hanya dari P. Setelah itu cari mutlak P. Itu cari angel dari Q. Cari lagi abs dari R. Angel dari R juga. Setelah itu yang S lagi dari S. Ini hasilnya. R-nya sama negatif 337, S-nya 0,5193 kurang 0,85461, S-nya sama dengan 18. Setelah itu P kurang R-nya itu 18, R tambah S-nya itu negatif 3,364 48E tambah 002 kurang 8,5460E 001I. Setelah itu P kuadratnya ini, setelah itu akar Q-nya yang ini, mutlak P, angel dari P, ini hasil dari ini yang Q, ini Q, R dan S. Ini hasilnya. Baik, sekian penjelasan saya dari tugas 1 ini. Maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Terima kasih.